sobat operator, sobat pejuang data dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial singkat tentang bagaimana cara menginput data Sarpras dan bagaimana cara untuk menghapus kesalahan penginputan data Sarpras pada Dapodik. Ya, jadi kita mulai saja teman-teman. Ya, oke teman-teman, kita lihat ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tertanggal 2 Maret 2022. Perihalnya adalah pembaruan data pokok pendidikan tahun 2022 dalam rangka evaluasi 2021 dan perencanaan 2023 DAK Fisik Pendidikan. Jadi teman-teman, di sini suratnya jelas. Batas pemutakhiran data atau sinkronisasi itu tanggal 31 Maret 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ya, teman-teman harus bekerja secara ekstra ya. Oke, mari teman-teman kita sama-sama kita langsung saja ke aplikasi Dapodik untuk kita sama-sama untuk melihat. Ya, oke, kita masuk karena data yang akan kita melakukan pemutakhiran adalah data Sarpras. Kita masuk langsung saja ke Sarpras. Ya, nah teman-teman, sebelum teman-teman lakukan penginputan data atau pemutakhiran data teman-teman, saya harap supaya teman-teman sebelumnya itu harus melakukan mapping ya, melakukan mapping atau gambar peta letak gedung-gedung sekolah atau bangunan-bangunan yang ada di sekolah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, jadi misalnya di sekolah saya ini ada ruangan mes guru, kemudian ada ruangan kelas 7A, 7B, 8A, ada WC, ada perpustakaan 8B, 9A, lab IPA, kemudian 9B ya. Nah teman-teman, ternyata gedung yang ada di sekolah saya itu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gedung. Namun di gedung yang kedua ini terdapat 3 ruangan. Jadi satu gedung 3 ruangan. Teman-teman jangan salah untuk menginput. Nah, ini kebanyakan kesalahan penginputan itu teman-teman. Hitungnya ini ada 3 gedung, padahal sebenarnya ini satu gedung yang punya 3 ruangan atau 3 bilik. Ya, kira-kira begitu. Oke, kalau teman-teman sudah persiapkan seperti ini, kita masuk kembali lagi di aplikasi Dapodik. Kita masuk langsung saja di sarana prasarana, kemudian klik di tanah dan bangunan. Oke. Tanah dan bangunan, maka di sini tidak muncul. Bagaimana cara untuk memunculkan? Teman-teman klik saja di atas bagian tanah ini, kemudian dengan sendirinya dia akan muncul. Setelah itu teman-teman lakukan pengisian. Nah, karena kebetulan ini saya sudah lakukan, maka sudah seperti ini saya sudah lakukan sinkronisasi. Namun karena untuk saya melakukan contoh kepada teman-teman, maka coba saya lakukan penginputan satu ruangan baru, lalu setelah itu kita lakukan bagaimana cara untuk kita menghapusnya. Oke, nah, teman-teman gampang. Di sini posisi teman-teman tambahkan, misalnya masih tetap bangunan, ya namanya tetap bangunan. Nama bangunannya adalah ruang multimedia. Oke, lalu misalnya di panjangnya saya taruh 9, contoh ya, 7, berarti luas tapak bangunannya 63 meter persegi. Lalu kepemilikan, nilai perolehan, teman-teman isi sesuai dengan data yang ada pada teman-teman. Lalu jangan lupa tahun bangunan ini penting sekali teman-teman. Ini misalnya dibangun di tahun 2010. Lalu keterangan bangunan misalnya masih baik. Ya, tanggal SK pemakaiannya oke. Bangunnya tahun 2010, maka 10 misalnya di bulan Maret.
Tanggalnya misalnya tanggal 18, lalu teman-teman simpan. Oke, maka dengan sendirinya ruangan yang teman-teman input itu akan muncul di sini. Ya, ruangan multimedia. Lalu setelah ruangan multimedia ini teman-teman input di posisi ini, jangan lupa teman-teman input lagi di bagian ruangan. Kita pindah kursor ke ruangan. Lalu karena ruangan multimedia itu dia ada di bagian mana, di ruangan mana. Misalnya di ruangan penunjang ya. Dia ada di ruangan penunjang. Oke, kita taruh ruangan penunjang. Kemudian kita tambahkan. Oke, setelah teman-teman tambahkan, kita pilih. Nah, dia tetap gedung. Lalu nama bangunannya dia akan muncul sesuai dengan teman-teman isi tadi ya, ini ruang multimedianya sudah muncul. Lalu kode ruangan, oke misalnya 12, saya taruh 12. Lalu nama ruangannya kita namakan ruang multimedia. Oke, lalu kode registrasinya oke saya sama 12, lantai panjangnya tinggal teman-teman isi sesuai yang ada. Oke, panjangnya saya taruh 9 lagi, lebarnya 7, luasnya 63 meter persegi. Lalu jangan lupa kapasitasnya misalnya 30 orang ya. Sini teman-teman sesuaikan saja kapasitasnya berapa orang dan seterusnya, luas pelesteran apa dan seterusnya harus teman-teman isi sampai di terakhir luas finish cosing pintu jendela berapa meter persegi. Setelah itu teman-teman simpan. Setelah teman-teman simpan, maka dengan sendirinya ruangan multimedia akan muncul di sini. Akan muncul. Nah, teman-teman, selesai. Penginputan selesai. Namun, apabila penginputan data itu teman-teman anggap masih salah atau salah, nah bagaimana cara untuk teman-teman menghapusnya? Nah, ini yang repot teman-teman. Ketika teman-teman lakukan penempatan kursor di sini dan teman-teman hapus, tidak akan bisa teman-teman, tidak bisa. Yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman kembali ke tanah dan bangunan. Ini untuk kita menghapus ya. Tanah dan bangunan, lalu teman-teman pilih ruang multimedia. Oke, ruangan multimedia teman-teman pilih. Setelah itu teman-teman ya, biasa teman-teman langsung ke posisi hapus ini. Oke, kita coba apakah dia berhasil atau tidak. Ya, ternyata tidak. Dia tidak berhasil karena apa? Di sini kotak ini tidak bisa diklik, tidak bisa. Ini sudah berulang-ulang diklik, tidak bisa. Oke, itu yang biasa teman-teman hadapi kesulitannya. Ternyata langkah untuk menghapusnya itu gampang sekali teman-teman. Ulang klik di ruangan sini ya, di posisi sini teman-teman pilih. Lalu arahkan kursor ke posisi sebelah kanan. Lalu teman-teman lihat ada hapus pembukuan bangunan. Nah, ini teman-teman lakukan hapus di sini. Oke. Nah, ternyata yang muncul cuma ada tombol simpan aja. Tombol simpan saja yang muncul. Tidak ada hapus. Ini membingungkan. Tidak, teman-teman. Scroll ke bawah saja. Scroll ke bawah, lihat. Lalu ada posisi di sini hapus buku. Oke, setelah hapus buku, teman-teman jangan lupa pilih. Di sini ada bencana, dibongkar. Kita pilih saja koreksi data. Lalu jangan lupa tanggal koreksi datanya. Tanggal hapus bukunya jangan lupa. Misalnya tanggal 18 hari ini. Lalu saya simpan. Maka dengan sendirinya dia hilang, teman-teman. Ini. Oke, sudah hilang. Ruangan multimedia sudah tidak ada. Kita cek satu-satu apakah dia ada tidak. Tidak ada. Ternyata tidak ada. Oke, maka demikian kendala yang teman-teman hadapi itu sudah teman-teman temukan. Oke, sekarang tidak sampai di situ teman-teman. Nah, di bagian ruangan multimedia tadi itu masih ada. Ini. Nah, bagaimana cara untuk menghapusnya teman-teman? Gampang saja teman-teman. Teman-teman masuk di sini pun tetap tidak akan bisa dihapus. Ya, cara yang paling mudah adalah teman-teman ya klik di sini atau tidak pun tidak masalah, tinggal teman-teman tekan saja di keyboard teman-teman Ctrl F5 refresh. Kita tunggu. Ya, kita tunggu. Coba kita lihat di ruangan penunjang tadi apakah ada atau tidak. Ternyata di ruangan penunjang
Ya, ruangan multimedia tadi hilang, tidak ada, sudah tidak ada lagi. Ya, teman-teman sudah berhasil. Nah, tinggal teman-teman lakukan penginputan kembali lagi data yang sudah teman-teman anggap benar ya, kembali ke tanah dan bangunan. Nah, setelah tanah dan bangunan, klik sekali lagi di tanah, lalu masuk di tambah ya, ditambah. Teman-teman tinggal tambah apa bangunan apa yang teman-teman mau tambah. Silakan dengan tambah ya. Setelah itu apabila teman-teman sudah lakukan penjemputan data selesai, jangan lupa teman-teman mengecek di kondisi ya, untuk mengisi ya kondisi bangunan tersebut. Oke, tinggal teman-teman masuk di sini lagi, misalnya di bangunan satu, langsung teman-teman pilih ke kondisi. Oke, keadaannya baik atau seperti apa, tinggal pilih di sini teman-teman. Ini ada posisinya, ada menurun merata pada seluruh struktur bangunan dan seterusnya sampai pada pondasi patah bergeser akibat longsor dan seterusnya. Kalau sudah teman-teman pilih, jangan lupa tekan tombol simpan. Oke, karena data sudah saya isi, maka tidak ada perubahan. Nah, demikian juga pada bangunan 2, 3, 4, dan seterusnya harus teman-teman lakukan. Ya, harus teman-teman lakukan. Nah, oke. Setelah teman-teman selesai lakukan di sini, ya, jangan lupa teman-teman kembali lagi ke ruangan. Nah, di ruangan sini juga harus teman-teman lakukan penilaian terhadap kondisi ruangan yang ada. Teman-teman tahu ya, tinggal teman klik satu-satu ya. Klik di sini muncul satu-satu, lalu kondisi ruangan, pilih hal yang sama seperti yang tadi, lalu pilih di sini, tentukan berapa persen dan seterusnya. Kemudian keterangan kacanya berapa, misalnya rusak ringan dan seterusnya. Jangan lupa teman-teman klik tombol simpan. Oke, karena tidak ada perubahan data maka munculnya demikian. Begitu juga demikian, nomor bangunan 2, bangunan 3 ya. Kemudian bangunan 4 juga teman-teman lakukan hal yang sama. Oke. Nah, setelah teman-teman lakukan selesai, jangan lupa teman-teman arahkan kursor ke posisi validasi ya, untuk mengecek apakah data yang sudah dikerjakan itu sudah tidak ada invalidnya atau masih ada invalid. Kalau sudah, maka kalau ini sudah tidak ada invalid lagi, silakan teman-teman lakukan proses sinkronisasi. Setelah proses sinkronisasi selesai, teman-teman jangan lupa ke operator dinas untuk dilakukan validasi atau approve ya, dilakukan approve. Setelah OPS dinas lakukan selesai, teman-teman juga jangan lupa ke bagian Sarpras ya, untuk lakukan validasi bersama-sama lagi, mengecek apakah sudah benar atau tidak, sehingga nanti data yang diberikan kepada teman-teman itu adalah dalam bentuk form kerusakan ya. Jadi form kerusakan itu sudah ada peta seperti ini juga, lalu teman-teman bisa lampirkan dengan foto atau gambar sekolah, mungkin tampak bangunan depan atau belakang, silakan isikan. Oke, hanya tutorial singkat ini bisa saya berikan kepada teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silakan teman-teman tulis di kolom komentar yang ada, dan apabila ada penjelasan yang tidak jelas atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Oke, salam satu data untuk teman-teman semua. Tetap semangat untuk mengerjakan data. Salam satu data.